Tuhan. Kau penolong kami, tak pernah tinggalkan, dan selalu setia dalam setiap langkah hidup kami. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Sekali lagi katakan penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi setiap keperluanku, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Katakan bersama, Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan lembut katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh Yesus, Kau penolong dan sahabat kami, selalu setia, selalu bersama. Roh Kudus-Mu Tuhan, kami percaya Kau bersama kami, tak pernah tinggalkan kami. Yesus, haleluya.
haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau setia, Kau penolong, Kau ajaib. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kau beri kami kekuatan, Kau berikan kami kemampuan, sehingga kami melihat perkara ajaib terjadi. Kami percaya, kami masih percaya Kau bekerja. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kabaramaya syakabarana, kiralaramaya syakabarana. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Engkau. Sebab Engkau yang bekerja, sebab Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sebelum kita akan
beraktivitas, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Engkau telah memberikan anugerah-Mu yang baru bagi setiap kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kalaupun saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuh kami percaya Tuhan, anugerah-Mu baru setiap pagi, dan kami percaya rahmat-Mu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami akan dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama, saya bisa bilang berkenalan sekali lagi dengan salah satu karakter Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur, ya. Kita dalam hidup ini pasti mengalami banyak hal, dan yang dinamakan kesedihan, kehilangan, atau mungkin kegagalan, atau segala sesuatu yang membuat sukacita kita hilang, itu pasti akan kita alami. Bisa dikatakan hampir setiap hari dalam kehidupan kita akan mengalami itu. Tiba-tiba kita bisa merasa sedih. Ada juga beberapa orang yang mungkin bangun pagi gak ada masalah gitu ya, baik-baik saja, tapi tiba-tiba dirundung kesedihan gitu ya. Tidak bisa dijelaskan. Mungkin itu kesedihan yang di alam bawah sadar ya, kebawa sampai bangun pagi dan lain sebagainya. Sekali lagi, kesedihan, kegagalan, kehilangan akan dialami oleh manusia hampir setiap saat. Ya, begitu juga dengan saat kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita akan merasa sedih gitu ya. Dan Roh Kudus dijanjikan bagi kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Salah satu karakternya itu sebagai penghibur kita. Nah, kalau kita mendengar kata penghibur ya atau menghibur, itu selalu yang muncul di kepala kita itu adalah bagaimana kita ini di comfort gitu ya, diberikan kata-kata motivasi gitu ya, diberikan inspirasi gitu ya, di istilahnya di bahasa sehari-harinya dipuk-puk gitu ya, diberikan hiburan saat kita sedang lemah ya, saat kita sedang ada di titik terbawah dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjutkan, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26 katakan seperti ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus dijanjikan bagi kita, diberikan bagi kita, ya, diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang sudah Yesus katakan bagi kita. Tulisannya di sini, itu ya, penjelasannya Roh Kudus sebagai penghibur itu bukan hanya sekedar orang yang memotivasi kita, ya, memberikan kata-kata penghiburan bagi kita, tapi apa? Mengajarkan. Nomor satu mengajarkan, yang kedua mengingatkan. Nah, seringkali kita merasa kalau kita sedang dalam kesedihan, kalau kita sedang dalam seperti yang sudah saya katakan kegagalan dan lain sebagainya, kita memang butuh pribadi lain ya. Apakah itu teman kita atau saudara kita untuk memberikan penghiburan. Nah, tapi ada kadar tertentu, ada kadar kesedihan tertentu. Kata-kata penghiburan apapun itu tidak bisa kita terima. Karena kita sangat sedih. Kita mungkin sangat kehilangan ya. Atau sangat terpuruk karena kegagalan tertentu. Dalam beberapa momen dalam hidup kita, orang yang berusaha menghibur kita, itu bahasa gampangnya ya nggak kena gitu ya. Kita tetap sedih. Kita tetap terpuruk. Kita tahu mereka maksudnya baik untuk
menyemangati kita, ya, untuk menghibur kita, tapi nggak bisa. Nah, Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita, dia bukan hanya sekedar memberikan semangat, bukan hanya sekedar memberikan kata-kata hiburan, tetapi dia apa? Di dalam penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus ada pengajaran, dan dia mengingatkan semua yang telah Yesus katakan melalui firman Tuhan. Mungkin saat hidup kita baik-baik saja, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, ya kita terima, ya ringan saja kita terima, oke ini firman Tuhan. Tetapi saat sedang terpuruk, saat sedang sedih, tidak gampang kita ingat janji Tuhan. Tidak gampang kita mengaminkan kebaikan Tuhan, tidak mudah. Ya, saudara yang pernah mengalami rasanya kehilangan atau kegagalan. Mungkin saat semuanya baik-baik saja kita dengan gampang mengaminkan firman Tuhan bahwa Tuhan baik, bahwa rencananya baik dalam kehidupan kita. Tetapi saat sedang berada pada titik itu, tidak mudah bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, inilah karakter Roh Kudus, tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menghibur kita. Dengan cara apa? Dia mengajar kita, dia mengingatkan kita. Seringkali kita salah arti gitu ya. Sedang dalam keadaan sedih atau terpuruk, mungkin dalam hati kita ada suara ya, yang mungkin kita nggak kenal atau kita kenal bahwa itu suara Roh Kudus, kok malah mengajari kita. Ya. Seringkali malah membenarkan kita. Misalnya contoh kita ini sedang dalam keadaan yang sedih ya, karena mungkin sedang berselisih paham dengan orang lain ya. Kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, hati kita rasanya nggak enak gitu. Seringkali yang kita butuhkan adalah memang dia yang salah memang ya. Enak rasanya kalau digitukan ya. Memang orang itu yang salah dan lain sebagainya. Tapi seringkali penghiburan yang datang bagi hati kita yang gak enak ini dari Roh Kudus adalah pengajaran. Adalah pengajaran yang seringkali gak bisa kita terima. Saat mungkin kita sedang ada masalah ya, sedang berselisih paham atau apapun itu. Kadang kita malah diajarkan banyak hal oleh Roh Kudus. Untuk mungkin mengampuni, untuk mungkin kita yang meminta maaf, ya, untuk merendahkan hati kita, rasanya nggak enak, ya. Padahal kita ini butuh dukungan moral, gitu ya. Kita butuh untuk dihibur, kita butuh untuk didukung. Tapi seringkali dalam hati kita ada suara itu. Nah, itulah Roh Kudus. Itulah karakter Roh Kudus. Dia akan menghibur kita dengan cara mengajar kita, mengingatkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan buka di pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, seperti yang sudah kita baca di pasal yang ke-14, di pasal yang ke-16 pun dikatakan bahwa Roh Kudus ini akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Saat hati kita nggak enak, saat kita butuh dukungan, butuh support, mungkin kita butuh untuk didukung apa yang kita lakukan gitu ya. Tapi seringkali Roh Kudus menghiburnya caranya berbeda. Dia akan berperkara dalam hati kita, memimpin kita di dalam kebenaran. Ini tugas Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah taat. Tugas kita adalah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau dibimbing dalam segala kebenaran. Kalau kita sedang ada masalah, mungkin kita inginnya dapat hiburan, kita inginnya dapat dukungan, tapi seringkali Roh Kudus suruh kita untuk ayo belajar, ayo masuk dalam kebenaran. Mungkin kamu yang salah, mungkin kamu yang harus betulkan ini, seringkali rasanya nggak enak, tetapi itu yang harus kita lakukan.
Dan penghiburan yang kita dapat setelah kita manut, setelah kita taat pada suara Roh Kudus, adalah penghiburan yang tidak akan pernah kita dapatkan dari orang yang lain. Mungkin ada orang-orang yang mendukung kita karena saya dukung aja lah biar saya dapat keuntungan dari orang ini gitu ya. Banyak orang yang seperti itu. Mungkin kayaknya mendukung kita tapi punya agenda lain. Tapi kalau Roh Kudus, Dia yang mendukung kita, menopang kita dengan cara memimpin kita ke dalam kebenarannya. Pagi hari ini firman Tuhan sangat simple sekali. Tidak berbelit-belit. Maulah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saat kita membutuhkan penghiburan sejati, kita hanya bisa dapat dari Roh Kudus. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu bagi kami semua. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami untuk memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami menyatakan kami mau dipimpin. Kami mau dibenarkan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga seluruh langkah kehidupan kami seturut dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu bersama kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami yakin dan percaya kami tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur. Penghiburan-Mu bagi setiap kami yang mungkin merasa kehilangan, merasa sedih, merasa gagal. Engkau ada ya Roh Kudus bagi kami untuk memimpin kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.